bisa lahir. Kemudian ada asuh sendiri nggak anaknya? Anaknya ada sebulan dulu deh tuh di rumah saya, sebulan di rumah saya dikasih susu formula susu itu. Saya kan nggak bisa itu menyusui gitu. Pada saat itu keadaan Anda berat ya? Gendong anak aja nggak kuat nih badannya. Lemes. Ibu anak pertama ibu cerita meninggal dunia, meninggal, dan anak kan kedua diadopsi tipes, oleh orang. iya, Boleh harapan kepada anak ibu yang kedua yang diadopsi? Ya mudah-mudahan anak saya yang diadopsi itu ingat sama ibu aslinya saya gitu. Ya apa dia kalau hari raya ke rumah sih setahun sekali, kan udah kerja tuh. Berarti masih ingat sama Anda? Ya, mudah-mudahan masih mengakuin saya sebagai ibu kandungnya gitu. Walaupun aku nggak merawatnya, ya mudah-mudahan aja dia selalu ingat gitu sama saya. Baik. Ibu, sebelum nanti Mbak Vera komentar, Ibu ada saudara yang lain nggak yang mengalami penyakit gangguan jiwa juga? Ponakan Bapak ada juga yang ada. seperti itu. Ada. Kemudian baru Ibu yang mengalami kejadian seperti ini. Ya. Baik. Anak diadopsi sama siapa, Bu? Sama saudara juga? Ponakan ibu. Sama saudara juga ya. Mbak Vera boleh komentar, Mbak? Oke, sebelum saya kasih komentar tadi satu pertanyaan saja. Jadi sejak kejadian Anda ngumpet di kolong yang Anda tidak sadar itu, Anda sukar mengasuh anak Anda sendiri sehingga diadopsi ya Bu ya? Iya. Nah ini dia Mbak Oki dampaknya ya. Betul tadi, ini yang mesti kita hati-hati. Mengapa pohon keluarga itu penting? Betul. Untuk dipahamin, sehingga kita tahu betul ada gangguan-gangguan atau penyakit apa ya dari atas. Betul. Yang mungkin diturunkan ke bawah, salah satunya adalah kelainan jiwa. Jadi gangguan mental istilahnya. Gangguan mental ini secara genetis diturunkan. Ya karena diturunkan, ya ketika Anda punya misalnya saudara bapaknya ponakan gangguan mental, itu sebab yang dalam ranah satu rumpun tersebut berpotensi berisiko untuk mengalami gangguan mental kalau ada pemicunya. Tekanan mental tadi. Tekanan mental tadi yang dari awal Anda alami itu adalah pada saat Anda berpacaran, kemudian diperlakukan tidak baik oleh orang tersebut sehingga Anda pemicu awal. Itu pemicu awal Mbak Oki. Mengapa? Karena gini, mentalnya manusia itu kompleks. Ketika kita dapat tekanan, ya, secara normal nih kalau orang yang normal ya, secara normal akan menekan bagian-bagian yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Seharusnya begitu. Atau kalau nggak kita benahi, kita berpikir secara rasional untuk itu sehingga kita lega secara emosional. Namun pada beberapa orang tertentu bebannya demikian berat sehingga mekanisme pertahanan mental kita nggak mampu untuk menekan ke alam bawah sadar atau memperbaikinya sehingga tiba-tiba dia ngambil alih isi pikiran Anda. Tiba-tiba Anda nggak ingat, Anda nggak sadar. Bagi orang kebanyakan Anda sedang mengalami gangguan jiwa. Itu Mbak Oki. Ya Mbak Vera, terima kasih. Ini mengenai penyakit betul ya Mbak Vera ya? Gangguan sih ya? sebetulnya ya, mengenai secara mental ya. Ketika ada seseorang keluarga kita misalnya yang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, ini sebenarnya kewajiban dari pihak keluarga untuk protek sekali terhadap orang ini, terhadap saudara kita ini, karena kalau terjadi lagi seperti yang Mbak Vera tadi sebutkan, terjadi lagi tekanan mental lagi, mulai kambuh lagi. Kambuh, dan begitu dia kambuh Mbak Oki, semakin mudah untuk switch kambuh. Ada sedikit saja switch kambuh gitu Mbak Oki. Baik, jadi ini adalah tanggung jawab bagi keluarga terdekatnya untuk menjaga dengan baik. Tadi menikah, itu ada pihak keluarga, ada wali yang bisa memilih kira-kira pasangan yang terbaik yang mampu menjaga, yang menerima apa adanya. Soalnya tadi katanya ibu suaminya mabuk-mabukan Bu, nggak pulang-pulang, judi. Ya judi, sering antangan juga, suka. Iya, karena kan kita diberi kewajiban apalagi untuk para ayah dan para ibu juga, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya di sini adalah menjaga kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dengan protek dengan baik. Setelah ini kita akan undang narasumber kita yang tadi, Mbak Amel sama Bu Dwi bersama-sama di sini. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan.